Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan berbicara tentang flora dan fauna, maka tidak lepas dari lapisan makhluk hidup, di mana dalam geografi lapisan yang membahas tentang persebaran flora dan fauna itu adalah lapisan biosfer. Nah, untuk biosfer sendiri, dia tidak lepas dari lapisan atmosfer, hidrosfer, pedosfer. Kelembaban udara adalah kandungan total uap air di udara. Kelembaban udara memiliki pengaruh besar pada tingkat transpirasi pada tumbuhan. Kelembapan udara juga berpengaruh terhadap distribusi pada tumbuhan. Nah, faktor yang berikutnya adalah angin. Angin sendiri merupakan udara yang bergerak. Angin atau gerakan udara mempunyai persebaran penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Faktor yang berikutnya itu adalah curah hujan. Curah hujan sangat mempengaruhi kepada persebaran atau kesuburan pada tumbuhan, karena curah hujan merupakan hasil dari tarikan gravitasi pada uap air di atmosfer. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Nah, faktor berikutnya itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari atau durasi dan intensitas cahaya matahari di suatu wilayah menentukan jenis tumbuhan dan sebaran tumbuhan pada suatu wilayah. Nah, faktor berikutnya itu adalah fisiografis. Nah, di sini untuk fisiografis itu ada berkaitan dengan topografi, kemudian kemiringan, kemudian ketinggian, dan kemudian drainase dan tingkat erosi pada tanah. Kita masuk ke persebaran flora dan fauna di dunia. Kawasan Arktik yang dikenal sebagai bioma tundra. Bioma tundra ini memiliki zona vegetatif dengan ketinggian dan garis lintang tertinggi. Nah, tundra ini di daerah kutub, yaitu belahan bumi bagian utara dengan tingkat kedinginan atau suhu yang tinggi. Nah, salah satu tumbuhan yang dapat hidup di sana adalah lumut. Sedangkan untuk hewan yang bisa hidup di sana adalah contohnya beruang es, kemudian penguin. Nah, daerah yang mendominasi wilayah tundra ini adalah daerah misalkan seperti Greenland, kawasan bioma taiga. Nah, untuk bioma taiga ini masih di kawasan kutub tetapi tidak terlalu dingin. Nah, contoh flora yang hidup di sana itu seperti tanaman yang berduri seperti pinus, bioma hutan gugur beriklim sedang. Nah, untuk bioma gugur beriklim sedang ini kita temui di benua Eropa, kemudian Korea Selatan, Jepang, Chili Selatan, dan Selandia Baru. Nah, ciri pada bioma hutan gugur ini, pada musim gugur dia menggugurkan daunnya, sedangkan pada musim dingin dia mulai melakukan pelunasan. Hutan hujan tropis. Nah, ini salah satu ciri bioma yang ada di Indonesia bagian barat. Berikutnya itu adalah bioma gurun. Nah, untuk bioma gurun sendiri jenis flora yang bisa kita temui seperti kaktus. Nah, sedangkan untuk fauna yang bisa kita temui seperti unta. Nah, daerah bioma gurun ini tersebar di kawasan beriklim tropis atau panas seperti Mesir. Bioma padang rumput beriklim sedang atau dikenal sebagai sabana dan stepa. Nah, untuk floranya itu ada sabana dan stepa atau dikenal sebagai padang rumput. Kalau sabana, dia padang rumput yang luas yang tidak diselingi oleh pohon-pohon besar. Sedangkan stepa itu merupakan padang rumput yang luas dan masih banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Nah, untuk faunanya contohnya seperti zebra, kemudian bison di Amerika Serikat, kemudian kanguru. Bagian zona persebaran flora dan fauna di dunia, yang pertama itu dikenal sebagai zona neritik. Zona neritik ini membentang dari Arktik di negara Kanada ke Meksiko daratan tinggi tengah, termasuk
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول Nah, untuk berdasarkan pinjaman geologinya, pembagian flora dan fauna di Indonesia dikenal menjadi dua bagian, yaitu dangkalan Sunda di Indonesia bagian barat dan dangkalan Sahul di Indonesia bagian tengah. Nah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi pendengar dan pembacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.